الحمد لله رب العالمين الذي رب الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معاشر المسlimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah tabaraka wa taala. Kita bersyukur kepadanya atas segenap nikmat yang tiada henti Allah berikan kepada kita semua. Salawat beriringan salam, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa limpahkan kepada manusia terbaik, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya sekalian para nabi dan rasul, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Ibnu Majah dan imam-imam yang lain, hadis yang berderajat hasan dengan syawahid-syawahidnya, penguat-penguatnya dari hadis-hadis yang lain, dari sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Ia mengatakan, datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu lelaki ini bertanya dan berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzni wa aujiz." Dalam riwayat yang lain dikatakan, "Allimni." Wahai Rasul, berikan aku nasihat, ajarkan aku. Kemudian persingkatlah nasihat untukku, ringkaskanlah nasihat untukku. Lalu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan beberapa nasihat. Beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in wa la tatakallam bi kalamin ta'tadhiru minhu ghada wajmil ya'sa mimma fi yadayin nas." Tiga nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ringkas nasihat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sering kita ulang-ulang di mimbar ini, beliau dinamakan juga Jawami'il Kalim, manusia yang memiliki perkataan sabda yang ringkas akan tetapi memiliki faedah yang sangat luar biasa sekali dari apa yang keluar dari lisan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nasihat beliau yang pertama, "Idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in." Kata beliau, apabila engkau bangkit untuk salat, salatlah seperti salat orang yang akan berpisah dengan dunia. Nasihat beliau yang kedua,
wala takallam bikalamin ta'tadhiru minhu wada. Janganlah engkau mengucapkan suatu ucapan yang mana dengan ucapan tersebut engkau akan menyesal di kemudian hari. Nasihat beliau yang ketiga, wa ajmi'il ya'sa mimma fi yadayin nas. Berputus asalah engkau dari apa yang ada di tangan manusia. Ringkas nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi faedahnya sangat luar biasa sekali. Kita lihat nasihat beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nasihat beliau yang pertama, idza kumta fi salatika fashalli salata muwaddi'in. Apabila engkau bangkit untuk salat, salatlah seakan-akan itu adalah salat perpisahan, salat orang-orang yang akan berpisah dengan dunia. Ini menunjukkan agar kaum muslimin, agar kita semuanya memperhatikan tentang salat, agar kita senantiasa menghadirkan segala kekhusyuan yang bisa mendatangkan kekhusyuan di dalam salat. Bagaimana orang yang akan berpisah dengan dunia? Tentu ia bersungguh-sungguh di dalam salatnya, karena ia tahu ini adalah salatnya yang terakhir ia kerjakan. Tentu ia sempurnakan salatnya, baik itu bacaan-bacaannya, hendaklah ia mentadabburi apa yang ia baca, memahami apa yang ia baca. Hendaklah ia hadirkan hatinya bahwasanya ia sedang berhadapan dengan Rabbul Alamin. Ia berhadapan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ia berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperhatikan bacaan, memahami dengan baik, menghadirkan hati kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan segala hal yang mengantarkan kepada kekhusyuan. Tentu nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bermakna agar kita salat seperti salatnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang terkenal, "Shallu kama raaitumuni usalli." Apa kata Nabi yang mulia? Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Memang kita tidak melihat Nabi, akan tetapi para sahabat telah menjelaskan dan ulama-ulama setelahnya telah menjelaskan bagaimana solat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, gerakan-gerakan beliau, apa bacaan-bacaan yang beliau ajarkan. Sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Pernah seseorang salat di hadapan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tanpa tuma'ninah, tanpa ketenangan, bagaikan ayam mematuk makanan. Begitu cepatnya, belum selesai ia membaca bacaan ruku, ia bangkit, belum selesai dia sempurna bangkit, ia sujud, belum sempurna ia sujud, ia duduk kembali. Begitu cepatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai fulan, ulangilah solatmu, sesungguhnya engkau belum solat. Karena tuma'ninah adalah rukun dari solat. Tenangnya tubuh, sempurnanya gerakan tubuh. Betapa banyak kaum muslimin ia membaca bacaan solat bukan pada tempatnya. Semua ia borong sekaligus, baik dalam sujud, ketika ruku, ketika sujud, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, memperhatikan segala kekhusyuan, segala hal yang mendatangkan kekhusyuan di dalam salat. Baik itu pakaian, pakailah pakaian yang indah, bukan pakaian yang mahal, pakaian yang menutup aurat, bukan pakaian yang mengganggu manusia yang lain, pakaian yang bagus, yang enak dipandang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-31, ya bani Adam khuzu zinatukum 'inda kulli masjidin. Wahai sekalian anak cucu Adam, hendaklah pakai pakaian kalian yang terbaik ketika setiap kali hendak masuk masjid. Allah seru seluruh manusia memakai pakaian yang bagus ketika hendak solat. Dan juga memperhatikan aroma tubuh, aroma mulut, dan seterusnya. Karena malaikat terganggu dengan apa yang membuat manusia terganggu, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, pernah beliau melarang orang-orang yang memakan bawang merah dan bawang putih tanpa dimasak, sehingga mengeluarkan aroma yang busuk dari mulutnya. Kata beliau, janganlah hadir solat ke masjid kami
orang-orang yang memakan hal ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aroma tubuhnya, aroma mulutnya mengganggu saudaranya yang lain. Dan tidak sedikit kaum muslimin yang ketika hendak masuk masjid, imam sudah bertakbir, mulutnya masih mengepulkan asap. Ia masuk masjid. Bahkan khatib pernah memperhatikan kaum muslimin ketika hendak masuk masjid, ia matikan puntung rokoknya di dinding masjid, ia tinggalkan di luar, ia masuk ke dalam masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ia mau menghadap Allah, akan tetapi ia bermaksiat di pintu rumah Allah tabaraka wa ta'ala. Memperhatikan segala hal-hal yang mengantarkan kepada kekhusyuan, tidak mengganggu manusia, tidak mengganggu saudara-saudara kita yang lain. Memperhatikan bacaan, memperhatikan sajadah, memperhatikan aroma tubuh dan seterusnya. Idza kunta fi salatika fasalli salata muwaddi'in, dan juga termasuk memperhatikan waktu-waktu salat. Yang kedua, nasihat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wala takallam bi kalamin ta'taziru minhu wada. Janganlah engkau mengucapkan suatu ucapan yang akan engkau sesali di kemudian hari. Nasihat beliau yang kedua ini adalah tentang memperhatikan lisan, memperhatikan ucapan. Jangan ucapan kita adalah ucapan yang mendurhakai Allah tabaraka wa ta'ala. Ucapan kita ada ucapan yang menyakiti saudara-saudara kita. Ucapan apabila belum dikeluarkan, ia adalah milik kita, akan tetapi ia bagaikan anak panah. Apabila telah dilepaskan, telah diucapkan, makalah ia rajanya. Ia meminta pertanggungjawaban kepada apa yang telah kita ucapkan. Untuk menjaga lisan, Huzaifah dan sahabat yang lain pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kita akan dilemparkan ke dalam neraka disebabkan lisan kita? Kata beliau, celakalah engkau. Bahkan yang banyak menjerumuskan seseorang ke dalam neraka adalah lisan-lisan mereka, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih, Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, suatu ketika beliau pernah mengatakan atau mencela fisik Hafsah, istri Nabi yang lain. Ia mengatakan Hafsah begini dan begitu. Lalu sehingga Hafsah menangis. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, laqad qulti kalimatan law mujizat bima fil bahri lamazajhu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Wahai Aisyah, seandainya ucapan engkau ini dilemparkan ke lautan, maka akan tercemari lautan, akan merubah warnanya, akan merubah rasanya. Begitu bahayanya ucapan lisan ini. Hendaklah kita memperhatikan apa yang kita ucapkan, memikirkan apa yang kita sampaikan sebelum kita lontarkan ucapan tersebut. Baik juga tentang tulisan, apa yang kita sebarkan di media sosial. Tidak sedikit kaum muslimin memfitnah orang-orang lain, menuduh saudara-saudaranya yang muslim dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Terlebih lagi di musim-musim politik seperti ini, menyampaikan berita sesuatu yang tidak ada pada saudaranya untuk menjatuhkannya karena tidak sesuai dengan apa yang ia inginkan. Sesungguhnya lisan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita sebarkan, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam nerakanya Allah adalah lisan-lisan mereka, ucapan-ucapan yang kita ucapkan. Bahkan kita menganggap apa yang kita ucapkan di media sosial, apa yang kita sebarkan sebagai jihad medsos, ini adalah ucapan-ucapan syaitan. Mengapa kita mengatakan jihad, sedangkan ucapan kita ucapan yang batil? Kita menuduh orang lain padahal dia muslim, karena kita menganggap ia tidak sesuai dengan selera kita dalam hal pandangan politik. Kemudian nasihat beliau yang ketiga, wa ajmi'il ya'sa
mimma fi yadayin nas. Hendaklah engkau berputus asa dengan apa yang ada di tangan manusia. Allah tidak pernah menyuruh kita berputus asa kepada Allah. Akan tetapi Allah menyuruh kita berputus asa dan tidak berharap dan tidak bergantung kepada apa yang ada di tangan manusia. Ini menunjukkan agar kita senantiasa bertawakal kepada Allah tabaraka wa taala, menggantungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan kecukupan padanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ulama-ulama terdahulu, para sahabat dan generasi-generasi terbaik, dalam masalah yang sepele saja, dalam masalah garam di dapur saja, mereka berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah aku garam. Lihat, mungkin kita menganggap ini adalah sesuatu yang sepele, yang mudah kita dapatkan. Ini bukan menunjukkan kelemahan iman, tidak. Ini menunjukkan ketergantungan hati kepada Allah tabaraka wa taala. Nikmat yang mungkin kita bisa kita raih, mudah kita raih, bisa saja dilenyapkan oleh Allah tabaraka wa taala. Akan tetapi generasi-generasi terdahulu, mereka menggantungkan harapannya kepada Allah tabaraka wa taala. Hanya masalah garam, mereka berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, agar Allah memberikan. Pernahkah kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah kami sesuatu yang sepele saja? Mungkin kita berdoa kepada Allah sesuatu yang sulit kita dapatkan, tapi kita tidak pernah berdoa kepada Allah tentang sesuatu yang mungkin kita mudah mendapatkannya, karena hati kita tidak sepenuhnya bergantung kepada Allah tabaraka wa taala. Dan jangan pernah kita mengharapkan apa yang ada di tangan manusia. Bersenantiasa bergantung, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan ad-din nasihah. Agama itu adalah nasihat untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitab kita Allah, untuk pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum. Dan khutbah kita hari ini adalah tentang nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita memperhatikan solat, mengerjakan solat seakan-akan solat yang kita kerjakan hari ini adalah solat perpisahan, bersungguh-sungguh di dalam hati, di dalam gerakan, dalam setiap pakaian dan seterusnya. Kemudian agar kita senantiasa menjaga lisan, berhati-hati mengucapkan sesuatu tentang sesuatu yang kita tidak mengerti. Bukankah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang benar atau dia diam, lebih selamat. Kemudian nasihat beliau agar kita senantiasa bergantung kepada Allah tabaraka wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, kata Allah, seluruh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, kemudian dia beramal soleh, dan orang-orang yang menasihati di dalam kebenaran, dan orang yang senantiasa nasihat menasihati untuk menetapi kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa
لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجمع كلمات المسلمين على الحق يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين